Halo, terima kasih sudah bergabung dengan channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal prediksi pas kelas 7 semester 1 bagian 2. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Disajikan dua himpunan yang dinyatakan dalam notasi, siswa menentukan gabungannya. Contoh soalnya, diketahui P adalah himpunan X demikian sehingga negatif 5 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 2. Kemudian Q adalah himpunan X demikian sehingga negatif 8 kurang dari atau sama dengan X, X-nya kurang dari atau sama dengan 5. Maka P gabung Q adalah. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita cari batas yang paling kiri dan batas paling kanan. Jadi, kalau kalian bingung atau belum bisa langsung menarik kesimpulan, itu gambar dulu. Nah, ini garis bilangannya. Ini adalah bilangan negatif 5, kemudian yang ini adalah 2. Di antara negatif 5 dan 2 ini pun juga merupakan anggota P, sehingga ini saya tebalkan. Kemudian untuk Q-nya itu antara negatif 8 dan 5. Saya tebalkan ya, karena antara negatif 8 dan 5 itu merupakan anggota dari Q dan negatif 8 serta 5 pun menjadi anggota dari himpunan Q. Karena negatif 8, kemudian 5, kemudian negatif 5, kemudian 2 itu masing-masing merupakan anggota himpunannya, maka ini tertutup. Noktahnya tertutup. Kemudian P gabung Q-nya yang paling kiri adalah negatif 8. Sedangkan yang paling kanan adalah 5. Ini tadi tertutup, ini juga tertutup, negatif 8 juga tertutup. Nah, berarti P gabung Q adalah gambarnya seperti ini. Kalau kita sajikan dalam notasi himpunan menjadi, sehingga bisa kita tuliskan dalam notasi P sama dengan himpunan X demikian sehingga negatif 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi P gabung Q itu sama dengan P sendiri. Ngerti ya anak-anak? Indikator yang kedua. Disajikan dua himpunan, siswa menentukan irisan dua himpunan tersebut. Contoh soalnya. Diketahui P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Q adalah himpunan faktor dari 8. Maka P irisan Q adalah. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. P-nya dicari dulu. P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Berarti himpunan 1, 3, 5, 7. Kemudian faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. P irisan Q adalah yang sama di antara anggota-anggota P dan anggota-anggota Q ini. Yang sama siapa ya? 1. Jadi P irisan Q adalah 1. Indikator yang ketiga. Disajikan dua himpunan, siswa menentukan selisihnya. Contoh soalnya. B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 12. C adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, carilah B selisih C. Kita kerjakan bersama-sama ya.
B selisih C adalah anggota-anggota B yang tidak menjadi anggota C. Coba diperhatikan ini anak-anak. Siapa yang menjadi anggota B tetapi tidak menjadi anggota C? Coba kita daftar bersama-sama. Jadi untuk 1, dia anggota dari C bukan? Bukan, maka 1 anggota dari B selisih C. 2 anggota C bukan? Oh, anggota. Jadi nggak masuk di sini. 3 itu anggota B. Dia menjadi anggota C bukan? Iya. Oh, nggak masuk dia. 4 tidak menjadi anggota C. Oh, berarti menjadi anggota yang di sini. 6 anggota C bukan? Tidak. 12 anggota C bukan? Tidak. Jadi B selisih C itu anggota-anggotanya adalah 1, 4, 6, 12. Indikator keempat. Disajikan masalah tentang kegemaran olahraga dari suatu kelas, siswa menentukan banyak anak dalam kelas tersebut. Contoh soalnya, di sebuah kelas 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, 6 siswa tidak suka kedua-duanya. Nah, siswa yang suka kedua-duanya itu 5 orang. Berapa jumlah seluruh siswa? Kita kerjakan ya. Kita selesaikan dengan menggambar diagram Venn terlebih dahulu. Yang suka basket itu 15 orang. Yang suka renang itu 20 orang. Suka kedua-duanya itu 5. Yang suka basket 15 dikurangi 5. Sudah ada 5 di sini, berarti kurang 10. Yang suka renang saja sudah ada 5 di sini, berarti kurang 15 karena yang suka renang ada 20. Yang tidak suka kedua-duanya adalah 6 ditaruh di luar. Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 10 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 6. Berapa semuanya? 36 siswa. Berikutnya, indikator kelima. Disajikan persamaan linear satu variabel sederhana, siswa menentukan selesaiannya. Contoh soalnya, saya ambil dari ujian nasional 2010. Jika 3x ditambah 5 sama dengan 5x dikurangi 3, maka nilai x ditambah 1 adalah A4, B5, C6, D7. Nah, kita harus mencari x dulu. Caranya bagaimana? 3x ditambah 5 sama dengan 5x dikurangi 3. Yang x dijadikan 1. 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. Yang bilangan saja kita jadikan 1. 5 tambah 3 sama dengan 8. Sehingga x-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah nilai x ditambah 1. Sehingga ini x-nya diganti dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 1 yaitu 5. Indikator yang keenam. Disajikan persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Siswa menentukan selesaiannya. Contoh soalnya, jika x adalah bilangan rasional, maka nilai x yang memenuhi persamaan 5x dibagi 3 dikurangi setengah sama dengan x ditambah 2 adalah. Gampang, kalian pasti bisa. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, ini anak-anak yang ruas kiri ini, yang bagian
penyebut ini belum sama. Oleh karena itu kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 3 dan 2. Berapa KPK-nya? Iya, KPK-nya adalah 6. Sehingga ini menjadi, kita kalikan ke sana ya, 2 kalikan 5X, kemudian 3-nya kalikan 1, dibagi 6 sama dengan X ditambah 2. 2 kalikan 5, 10X, 1 kalikan 3, 3. Kemudian 6-nya kita kalikan silang dengan X ditambah 2. 6 dikalikan X menjadi 6X, 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 10X dikurangi 3 sama dengan 6X ditambah 12. Langkah berikutnya, X-nya kita jadikan 1 ruas, dan untuk bilangan saja kita jadikan juga 1 ruas di ruas yang satunya. Sehingga ini menjadi 10X dikurangi 6X menjadi 4X, kemudian 12 ditambah 3 sama dengan 15. X-nya tralala, sudah ketemu, yaitu X-nya adalah 15 dibagi 4. Gampang kan? Gampang, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, jadi pasti bisa kalau mau belajar. Indikator ke-7. Disajikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan sifat distributif, siswa menentukan selesaiannya. Contoh soalnya, jika Y anggota bilangan rasional, maka nilai Y yang memenuhi negatif 6 dikalikan Y dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 16 dikurangi Y adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini ada bilangan negatif 6 di luar kurung. Jadi kalian harus kalikan 1 demi 1 dengan yang ada di sini, di dalam kurung ini. Kita kalikan ya, negatif 6 dikalikan Y menjadi negatif 6Y. Kemudian negatif 6 dikalikan negatif 1 menjadi ditambah 6. Kurang dari atau sama dengan 16 dikurangi Y. Kita jadikan 1 yang punya Y. Yang bilangan saja jadikan 1 juga di lain ruas. Jadi negatif 6Y ditambah Y kurang dari atau sama dengan 16 dikurangi 6. Negatif 6Y ditambah Y itu negatif 5Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, hati-hati anak-anak. Pada saat kalian menghadapi pertidaksamaan dengan koefisien ini adalah negatif, maka arah pertidaksamaan jadi berubah. Jadi gimana ya? Ini dia. Menjadi Y lebih dari atau sama dengan 10 dibagi negatif 5. Jadi Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ini penyelesaiannya. Paham ya? Jebakan Batman-nya di sini. Banyak siswa yang salah karena lupa bahwa kalau bilangan koefisien di sini negatif, pada saat pertidaksamaan arahnya menjadi berubah. Hati-hati ya. Indikator yang ke-8. Disajikan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan aljabar. Siswa menentukan selesaiannya. Contoh soalnya. Jika A adalah bilangan bulat positif yang memenuhi pertidaksamaan, A dikurangi 8 dibagi 4 kurang dari atau sama dengan 7 dikurangi 2A dibagi 3, maka nilai A adalah. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Gampang, kalian pasti bisa. Nah, ini kita kalikan silang dulu, bisa karena ini 4 dan 3 bilangan positif, jadi tidak mempengaruhi arah. Bisa langsung dikalikan. Jadi 3 kalikan A dikurangi 8 kurang dari atau sama dengan 4 dikalikan 7 dikurangi 2A.
3 dikalikan A, 3A. 3 dikalikan 8, 24. Jadi dikurangi 24. Kurang dari atau sama dengan 4 kali 7, 28 ya nak ya. 4 dikalikan 2A, 8A. Jadi ini dikurangi 8A. Nah, langkah berikutnya, A dengan A dijadikan satu ruas, yang bilangan dengan bilangan jadikan satu ruas. Menjadi 11A kurang dari atau sama dengan 52. 52 asalnya dari 28 ditambah 24. Kemudian 11A asalnya dari 3A ditambah 8A. Nah, A-nya berapa? A-nya kurang dari atau sama dengan 52 dibagi 11. Berapa ya hasilnya kalau 52 dibagi 11? 4, masih sisa 8. Jadi 48/11. Coba kembali ke soalnya. Yang diminta A itu bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif yang kurang dari 48/11 berapa? Ayo hitung. Berapa ya nak ya? Iya, ketemu sudah. Jadi A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Nolnya ikut enggak? Nolnya kan bukan bilangan bulat positif, jadi nolnya enggak ikut. Kalau 4-nya ikut enggak? 4-nya ikut karena ada sama dengan di sini. Ya, jadi A itu hasilnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Lanjut ya. Indikator ke-9. Disajikan pertidaksamaan linear satu variabel sederhana, siswa menentukan grafik penyelesaiannya. Contoh soalnya. Grafik penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikurangi 5 kurang dari atau sama dengan 4 adalah. Kita kerjakan bersama-sama yuk. 3x dikurangi 5 kurang dari atau sama dengan 4. Sehingga ini menjadi 3x kurang dari atau sama dengan 9. 9 asalnya dari 4 ditambah 5 ya. Sehingga x-nya berapa? Tralala, x-nya kurang dari atau sama dengan 3. Tapi ini belum selesai. Kita masih harus mencari grafik penyelesaiannya. Jadi yang ditanyakan grafiknya. Oke, kita gambar bersama-sama ya. Kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, ini adalah bilangan 3. Kemudian lebih kecil sama dengan 3. Berarti 3 arahnya ke kiri. Yang pas di 3 ini buntet atau tertutup lubangnya karena ada sama dengan. Ngerti ya anak-anak? Indikator ke-10. Disajikan bangun datar dan ukuran sisinya, siswa menentukan model matematikanya. Contoh soalnya. Diketahui persegi panjang PQRS, carilah model matematika dari kelilingnya. Ini persegi panjangnya seperti ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Coba diperhatikan persegi panjangnya. Lebarnya adalah X. Betul ya anak-anak? Kemudian panjangnya adalah 2X ditambah 3. Kalian masih ingat enggak? Rumus kelilingnya bagaimana? Nah, kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, ini panjangnya adalah 2x ditambah 3, lebarnya adalah x. Kita tinggal mengganti saja. Sehingga ini menjadi 2 kalikan 2x ditambah 3 ditambah x. 2x ditambah x menjadi 3x. Jadi itu sama dengan 2 kalikan 3x ditambah 3. Ingat, ya, ada bilangan di luar kurung harus dikalikan dengan semua yang di dalam kurung. Kita kalikan ya, 2 kalikan 3x menjadi 6x, 2 kalikan 3 adalah 6.
Jadi model matematika untuk kelilingnya adalah K sama dengan 6X ditambah 6. Gampang kan? Nah, selamat menempuh PAS. Semoga kalian sukses. Nah, bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama kita. Dan kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran baru yang diupload. Bye-bye.